Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Putu Desi Natalia Dewi, mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada asuhan keperawatan anak dan komunitas. Kelompok 1 terdiri dari 9 orang, yaitu sebagai berikut. Pengertian risiko. Risiko menurut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko adalah gabungan dari kemungkinan atau frekuensi dan akibat atau konsekuensi dari terjadinya bahaya tersebut. Penilaian risiko adalah penilaian menyeluruh untuk mengidentifikasi bahaya dan menentukan apakah risiko dapat diterima. Manajemen risiko adalah pengelolaan risiko yang mencakup identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko. Manajemen risiko terdiri dari 3 langkah pelaksanaan, yaitu identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko menurut Lamli tahun 2010. Pengertian hazard. Hazard adalah yang pertama, yaitu suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia menurut BNPB tahun 2008. Yang kedua yaitu sumber bahaya atau peristiwa yang hebat atau kemungkinan menimbulkan kerugian atau korban manusia menurut Dirjen Yanmedik tahun 2007. Pengertian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu pendekatan untuk pemecahan masalah yang memampukan perawat untuk mengatur dan memberikan asuhan keperawatan. Standar asuhan keperawatan ini tercantum dalam standar praktik klinis keperawatan yang terdiri dari 5 fase asuhan keperawatan. 5 fase tersebut yaitu yang pertama ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Asuhan keperawatan memiliki manfaat untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan dalam bidang keperawatan menurut Kozier tahun 2010. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada asuhan keperawatan anak yang pertama yaitu ada tahap pengkajian. Yang pertama, perawat harus memperkenalkan identitas diri baik kepada pasien maupun kepada keluarganya. Yang kedua yaitu perawat harus dapat membangun kepercayaan kepada pasien dan keluarganya. Karena anak-anak yang masih balita akan sangat susah untuk diperiksa, maka perawat harus berusaha punya strategi khusus untuk merayu anak tersebut. Ketika pasien terlihat dalam keadaan tidak terkontrol dan susah untuk didekati, misalnya menangis karena takut atau trauma, maka perawat dapat melakukan pengkajian kepada keluarganya terlebih dahulu. Tahap yang kedua yaitu perencanaan. Yang pertama ada identifikasi sumber bahaya yang mungkin dapat terjadi saat menyusun rencana keperawatan. Yang kedua yaitu ketika menyusun rencana keperawatan, perawat hendak berpedoman pada pedoman rencana asuhan keperawatan yang sesuai dengan diagnosis keperawatan yang ada. Pemberian asuhan keperawatan pada anak harus dilakukan perencanaan dengan lengkap, misalnya bagaimana teknik merayu ataupun perencanaan agar anak tidak takut dan trauma saat dirawat. Yang ketiga yaitu implementasi. Perawat harus menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD lengkap, menggunakan alat kesehatan dalam keadaan steril. Yang kedua yaitu perawat harus menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, dan ketenangan saat bekerja, terutama saat melakukan tindakan yang beresiko kepada pasien. Saat melakukan tindakan keperawatan kepada anak tentunya juga harus ekstra hati-hati, karena saat anak berontak bisa saja terjadi hal-hal seperti ditendang, dipukul, atau bisa saja beresiko tertusuk jarum. Yang keempat yaitu tahap evaluasi. Mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya baik pada pasien anak maupun kepada diri perawat sendiri. Yang kedua yaitu memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditampakkan atau ditimbulkan oleh anak setelah selesai melakukan tindakan keperawatan. Kemudian adalah upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama yaitu sama, tahap pengkajian. Perawat harus membangun kepercayaan kepada pasien dan keluarganya. Misalnya, pada keperawatan komunitas, hubungan saling percaya kepada pasien dan keluarganya sangat diperlukan, misalnya saat adanya kegiatan yang berisi kunjungan rumah. Yang kedua,
Perawat harus memperkenalkan identitas diri baik kepada pasien maupun kepada keluarganya di setiap tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, perawat tidak menyinggung perasaan klien saat pengkajian dilakukan. Misalnya, mengkaji pendengar yang baik saat pasien menceritakan keluhannya saat pengkajian. Yang kedua yaitu tahap perencanaan, melakukan penilaian bahaya yang menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan kerja saat menyusun perencanaan keperawatan. Yang kedua yaitu perawatan juga saat perawat mengkaji diharapkan mampu untuk mempertimbangkan alokasi waktu pencapaian dari rencana keperawatan yang disusun untuk menjadi indikator evaluasi keperawatan. Misalnya, pada saat keperawatan komunitas harus dipertimbangkan berapa lama waktu yang harus direncanakan agar tidak terlalu sering melakukan kunjungan rumah. Tahap yang ketiga yaitu implementasi. Yang pertama, perawat harus menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan dan memakai APD lengkap. Misalnya saat kunjungan rumah dalam keperawatan komunitas, hendaknya selalu mencuci tangan saat masuk ke rumah pasien dan keluar dari rumah pasien, serta selalu menggunakan masker. Yang kedua, perawat harus menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi yang tinggi, dan ketenangan saat bekerja, terutama saat melakukan tindakan yang berisiko kepada pasien. Tahap yang keempat yaitu evaluasi. Yang pertama yaitu ada memperhatikan setiap perkembangan atau respon yang ditampakkan atau ditimbulkan oleh klien setelah selesai melakukan tindakan keperawatan. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya baik pada klien maupun kepada diri perawat sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.